Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Kali ini kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana evaluasi perkembangan kereta cepat. Karena dalam rapat dengan Komisi 6 DPR pada 10 Juli 2024, Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito menyebut selain tingginya beban bunga, penyebab besarnya kerugian Wika sepanjang 2023 disebabkan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI. Nah, nanti kita akan membahas bersama dengan Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Tapi kita hadirkan dulu nih ya Pak Trubus. Kita saksikan dulu informasi dan data berikut ini. Bagaimana sih kabar WUS atau kereta cepat hari ini pemirsa, di mana PT Wika ini mengungkap penyebab pembengkakan kerugian dari operasional kereta cepat Jakarta-Bandung ini pemirsa. Nah, kemudian PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI ini pemilik 60% saham KCIC, di mana Wika merupakan salah satu pemegang saham PSBI dengan kepemilikan 38%. Dan ternyata pemirsa di tahun 2022 kerugian Wijaya Karya ini 59,59 miliar rupiah, sementara di tahun 2023 7,12 triliun rupiah, justru meningkat. Nah, perbandingan kewajiban Wijaya Karya pada utang 2023 di mana utang jangka pendek ini 38,4 triliun dan utang jangka panjangnya 17,9 triliun. Pak Trubus, ini kalau kita melihat angka-angka ini ternyata masih ada beban, ada juga kerugian yang nampaknya menjadi pemikiran ini ya dari penyedia dan juga dibahas dalam RDP. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang menyebabkan? Iya, menyebabkan ini apa namanya KCIC itu harusnya berorientasi untuk mengurangi beban-beban hutang yang selama ini besar. Misalnya adalah kaitannya menarik sebanyak mungkin penumpang, karena itu moda transportasi kan sangat ditentukan oleh penumpang, sehingga layanannya ditingkatkan. Kaitannya bagaimana kemudian penumpang-penumpang ini adalah berasal dari daerah-daerah di sekitarnya. Artinya di sini ada Jawa Barat dan aglomerasi. Nah, karena itu perlu ada kerjasama ataupun kolaborasi antara KCIC. Jadi KCIC itu jangan pasif. Pak KCIC selama ini kan pasif, diem saja, hanya masa konsumen berdatangan gitu. Tetapi ini coba polanya dirubah agar mereka itu proaktif melakukan kolaborasi, termasuk marketingnya ke daerah-daerah di sekitarnya, sehingga ini kan konteksnya keberlanjutan sekaligus untuk mengurangi beban ini utang dan beban dari APBN juga gitu. Yang kedua adalah entah itu pimpinan atau dari manajemen KCIC ini yang duduk di situ adalah orang-orang yang punya inovasi, punya kreativitas tinggi untuk mengurangi beban dari operasional kereta ini terhadap APBN. Jadi makin hari kalau bisa dibikin target, misalnya tahun ini harus targetnya sekian, sehingga beban kepada negaranya menurun. Kalau enggak ini nanti terus bebannya merata atau malah naik terus, ujung-ujungnya utangnya sendiri nggak kebayar, dan ujungnya pada akhirnya WUS tidak menarik buat publik. Yang ketiga menurut saya bagaimana kemudian publik ini diberi semacam dorongan atau supaya animonya ini pokoknya dibikin yang menarik. Misalnya ini jangan hanya khusus moda transportasi, tapi bagaimana kemudian itu diubah menjadi wisata gitu. Walaupun mungkin wisata yang ditampilkan hanya kemewahan, kecepatan itu, tapi ini kan satu-satunya kebanggaan kita yang punya kereta cepat gitu loh di Asia, sehingga masyarakat itu diberi kesempatan untuk masyarakat yang kelas bawah bisa ikut naik gitu. Menarik ketika kita bicara mengenai bagaimana kemudian WUS bisa memberikan tawaran yang spesial apa sih sehingga bisa menggerakkan masyarakat untuk menggunakannya ya Pak Trubus. Tapi dibahas usai jeda Pak Trubus. Kami kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi.